Kalau pemerintah tidak bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat, artinya pemerintah itu sudah gagal. Kondisi sekarang tentang beras, penguasa tidak lagi berkuasa. Para maklar akan untung dan membuat buntung Bulog dan membuat petani menangis. Bisa nggak persoalan ini dihentikan dan diselesaikan? Jawabannya memang terletak di goodwill pemerintah. Kembali bersama Realita TV di program Sarita, Sarinya Berita. Kita masih membahas soal impor beras ini ya, yang tahun ini kita akan impor beras 7 juta ton, padahal Bulog sendiri menyatakan, BPS juga mengatakan bahwa stok beras kita masih mencukupi, bahkan saat ini juga tengah masa panen raya. Mengapa demikian, kita lanjutkan lagi, tadi sudah dibahas. Saya mungkin ke Kak Eni dulu ya, mungkinkah ini tadi praktek-praktek impor ini bukan hanya terjadi di beras, tapi semua komoditi, garam, gula, dan lain-lain, yang tidak bisa dipungkiri ada rantai ekonomi, ada maklar-maklar begitu ya. Jadi baik di migas juga sih sebenarnya. Jadi semua komoditi sebenarnya. Ini mungkinkah pemerintah menghilangkan ini? Bisakah? Emang ada yang nggak mungkin di dunia ini, Mbak Sarita. Itu saja hal yang mungkin complicated aja masih mungkin. Nah, sementara topik pembicaraan kita itu persoalannya sederhana sekali. Kita mempunyai lahan dan termasuk negara agraris terbesar di ASEAN gitu kan, walaupun nggak di dunia. Paling tidak kita pasti jauh lebih besar dari Thailand maupun Vietnam, dan Thailand, Vietnam pernah juga berguru ke Indonesia untuk mengurus pangan ini di masa yang lampau. Nah, dan tadi dari diskusi kita, persoalannya jelas terpetakan. Kenapa kita harus impor? Karena tidak ada insentif ekonomi petani kita untuk memproduksi pangan. Jadi mulai dari beras, terus juga gula, termasuk juga garam gitu kan, dan yang lain. Tidak ada insentif ekonomi. Nah, artinya kalau pemerintah menempatkan petani, petambak, dan juga peternak ini menjadi subjek, bukan objek gitu kan. Nah, ini selesai kok gitu. Jadi artinya apa? Petani sebagai subjek itu, kalau subjek itu kan yang harus benar-benar dijaga survivalnya, dijaga insentifnya gitu, karena namanya tata usaha itu kan yang penting ada margin. Nah, petani-petani kita itu boro-boro berbicara margin, mereka itu bisa masih survive, masih tidak membiarkan tanahnya beras saja, itu sudah alhamdulillah. Jadi betapa nerimonya petani-petani kita, tapi karena kondisi yang sangat menerima keadaan itulah yang selalu dijadikan objek politisasi oleh pemerintahnya sendiri. Nah, sehingga jawaban pertanyaan dari Mbak Sarita itu sederhana. Jadi mau atau bisa nggak persoalan ini dihentikan dan diselesaikan? Jawabannya memang terletak di goodwill pemerintah. Jadi pemerintah mau nggak menjadikan petani sebagaimana di banyak negara itu, petani Jepang misalnya, kenapa mereka memberikan privilege yang luar biasa kepada petani? Karena hampir semua pelaku usaha itu mereka merasa tidak akan bisa hidup dan tidak akan bisa bekerja secara optimal kalau tidak perutnya kenyang. Sesederhana itu filosofinya gitu. Nah, sehingga sekarang kalau menurut saya, apakah Indonesia bisa mengakhiri polemik ini semua? Saya lebih pada berharap adanya satu, kalau istilahnya Pak Said tadi, ketegasan ya.
yang jelas adanya goodwill. Sesederhana itu menurut saya. Baik, saya ke Kak Antoni ya. Ya tadi itu kan di sekolah kita belajar negara kita negara agraris begitu ya, tapi impornya beras gitu. Negara kita negara lautan begitu ya, negara pelaut gitu, tapi impor garam gitu ya. Mungkin kita jadi bingung begitu kan ya. Tetapi yang begini, jika ini terus maka ketergantungan kita terhadap impor tentunya akan semakin tinggi karena orang semakin tidak mau jadi petani. Begitu ya, maka ketergantungan impor semakin tinggi. Nah, ini pertanyaannya bagaimana dengan kedaulatan pangan kita? Karena saya mikir gini ya, ini awang-awang logika sederhana saja, jumlah penduduk akan terus bertambah. Sementara lahan kan akan terus berkurang begitu, termasuk lahan pertanian begitu. Nah, kalau kita tergantung terus sama luar negeri, nah luar negeri kan pasti mengutamakan rakyatnya kenyang dulu baru diimpor berasnya, diekspor berasnya. Nah, ini jika kita tidak punya kedaulatan pangan di dalam negeri, suatu saat kita bisa kelaparan dong, Kak Antoni. Banyak hal sebetulnya untuk mendapatkan status kedaulatan pangan itu. Yang kita lihat adalah kebijakan ekonomi politik saat ini adalah sangat tidak pro kepada petani. Nah, di sini kita lihat bahwa rakyat Indonesia itu, jumlah rakyat Indonesia, jumlah kemiskinannya itu sangat besar sekali. Terutama kalau kita lihat dari mengukurnya secara internasional dengan pendapatan $5,5 per kapita. Itu pun bukan $5,5 per kapita per hari. Bukan diukur berdasarkan nilai tukar 14.500 sekarang, tapi diukur berdasarkan purchasing power parity, ya. Nah, itu kurang lebih 7.500, 8.000 gitu. Jadi dengan 40.000, 50.000 itu pendapatan, kalau kita translate kepada pendapatan per kapita, itu jumlah rakyat miskin kita mungkin sudah 150 juta orang. Jadi sangat besar sekali. Dan di sini kita lihat di lain pihak adalah bahwa kesenjangan sosial, kesenjangan pendapatan itu sangat besar sekali. Nah, kemiskinan ini banyak di sektor pertanian. Jadi hampir semua pelaku sektor pertanian, yaitu mau buruh tani dan juga petaninya, itu adalah masuk kategori rakyat miskin. Ya. Nah, ini sangat jadi kalau kita lihat adalah karena kebijakan ekonomi politik kita adalah tidak pro kepada petani tadi. Meskipun kita bicara negara agraria, tetapi pada dasarnya adalah kita tidak berdaulat di dalam agraria itu sendiri. Karena kita banyak gula, kita banyak impor. Nah, kenapa kita bisa impor sedemikian rupa? Karena tidak ada proteksi. Di negara luar itu semuanya proteksi. Tadi Mbak Eni katakan bahwa di Jepang itu bisa petaninya bisa menjadi sejahtera, itu kita tidak mungkin bisa ekspor kita punya barang ke Jepang, terutama beras ya. Itu semua sangat diproteksi gitu. Nah, di sini kita tidak ada, mereka diproteksi, mereka diberikan subsidi. Jadi petani kita ini semua dilepas saja dan harus bersaing dengan tidak fair terhadap perlakuan-perlakuan dari negara lainnya. Nah, kalau kita bicara mengenai inflasi tadi, kalau harga beras naik sekali saja, yaitu setelah itu stabil, ya naiknya cuma sekali aja itu. Tapi setelah itu stabil lagi gitu. Kalau harga beras itu dari 12.800 premium ya, naik misalkan saja jadi 18.000. Itu naik inflasi berapa? Dan kita tahu naik inflasi itu membuat petani lebih sejahtera dan uangnya akan masuk ke ekonomi lagi gitu. Jadi itu tidak masalah. Dan setelah tahun-tahun depannya itu akan menjadi akan menjadi stabil lagi gitu. Itu cuma one time shock aja gitu. Itu tidak menjadi masalah. Gitu. Nah, jadi pertanyaannya adalah apakah pemerintah mau membela kepentingan rakyat, dan pemerintah dipilih harusnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Nah, di sinilah kita lihat kalau pemerintah tidak bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat, artinya pemerintah itu sudah gagal. Nah, ini pertanyaannya itu Kak Said, apakah pemerintah ingin meningkatkan kesejahteraan rakyat atau kesejahteraan cukong atau maklahar? Jadi saya katakan
kalau berpikir normal saja persoalan ini sangat-sangat sederhana. Jadi masih ingat dulu, saya pikir ya mencontoh aja lah program Bimasnya Pak Harto dulu, nggak usah malu-malu lah. Itu sederhana sekali. Jadi saya sebenarnya sederhana, indikatornya adalah berikan kesejahteraan ke petani. Berikan caranya adalah tentukan harga beras terendah, harga jual gabah terendah, tentukan biaya produksi tertinggi, dan pemerintah harus mengintervensi apabila terjadi gejolak tersebut. Dan jangan ada intervensi apabila harga melebihi naik kecuali membahayakan ekonomi secara nasional. Dan itu tidak mungkin terjadi karena beras juga tidak terlalu itu pemiliknya banyak, bukan satu orang. Jadi saya ingin katakan, cobalah kembali. Saya ini petani, paham betul. Jadi kalau pemerintah konsisten menaikkan kesejahteraan petani, itu akan terjadi swasembada. Dan swasembada ini bisa diwujudkan hanya dengan cara bahwa pemerintah memberikan intervensi kepada pasar dan kepada biaya produksi. Jadi saya terus terang agak aneh ya katakan dibentuk Satgas Pangan untuk memeriksa petani. Sekarang itu begini Mbak, pada saat cetak sawah baru itu tentara ada di sawah, pada saat panen polisi ada di sawah. Jadi ini benar-benar petani itu dalam ketakutan gitu, karena dijaga semua. Seakan-akan setiap panen harus kau jual segera karena dianggap menimbun. Itu dengan berbagai cara. Jadi ini kok aneh gitu loh. Dulu yang ada di lapangan itu adalah ketua KUD, kemudian penyuluh pertanian, kemudian Bulog, kemudian BRI. Itu yang ada mendampingi petani, menyiapkan dana, menyiapkan pupuk, menyiapkan teknologi, kemudian Bulog membeli. Itu yang ada. Petani happy, petani ketawa. Nah, coba bahayanya terjadi swasembada beras. Nah, swasembada beras sebenarnya begini, kalau kita lihat, sebenarnya kalau melihat produksi kita sudah lebih, konsumsi kita yang terlalu naik, konsumsi per kapita. Dulu swasembada 84 oleh Pak Harto, itu kira-kira konsumsi per kapita itu sekitar 100 kg per kapita per tahun. Sekarang itu mendekati 130 kg per kapita per tahun. Jadi ini juga harus ditekan konsumsi. Tapi baguslah, ibu-ibu ini banyak mau langsing, kurangi makan beras gitu kan. Bapak-bapak juga saya dengar tidak makan nasi lagi kalau malam gitu ya. Mudah-mudahan itu menyebabkan. Jadi saya punya keyakinan bahwa ini swasembada beras ini bisa terwujud. Sangat bisa terwujud dengan memberikan kepastian kesejahteraan kepada petani. Hanya itu kuncinya. Ingat nggak? Beberapa bulan lalu Bapak Presiden menyatakan, saya ingin mencabut subsidi pupuk. Karena katanya gara-gara subsidi nggak swasembada juga. Ini paham nggak? Subsidi itu bukan mempengaruhi produksi, tapi mempengaruhi biaya produksi. Nah, kalau itu sama dengan ingin membuat petani menderita. Itu lucu gitu loh. Ini siapa yang memberikan bisikan bahwa subsidi pupuk itu tujuannya untuk meningkatkan produksi. Subsidi pupuk tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan petani sehingga membeli pupuk murah. Peningkatan produksi hanya dua caranya, perluasan lahan dan peningkatan teknologi. Hanya dua caranya, bukan karena subsidi pupuk. Nah, sekarang gara-gara omongan itu, saya ini di Tangerang nggak bisa lagi dapat subsidi pupuk petani penggarap saya. Tidak bisa lagi dapat. Itu nggak bisa. Tahu nggak harga pupuk sekarang? Harga pupuk subsidi kira-kira Rp1.800 per kilogram urea. Yang tidak subsidi itu bisa sampai Rp4.000 per kilogram. Dan itu pun susah. Nah, di saat yang sama, petani harganya anjlok. Jadi menurut saya, ya ini benar-benar saya akal sehat ini lari kemana. Cuma ini polisi cyber ini mungkin lagi mengintai juga nih Sarita TV ini. Siapa lagi yang ngomong di sana gitu kan. Nah, ini yang dimunculkan adalah polisi cyber sementara petani yang menderita. Jadi inti pernyataan saya sekarang adalah kondisi sekarang tentang beras, penguasa tidak lagi berkuasa. Para maklar akan untung dan membuat buntung Bulog dan membuat petani menangis. Itulah kira-kira kondisi sana. Tapi begini, ini mungkin disambung lingkat tegaan. Ini seandainya pemerintah tetap ngotot ini ya impor ya, tapi kan Bulog bisa tidak melaksanakan, tidak mau karena kan Buas tidak setuju.
Siapa nih? Itu bahaya. Baik. Nah, Itu ya, bahaya, Mbak. Ya, silakan Kak Said. Kalau Bulog ini, kalau dia nggak mau, maka langsung swasta yang ambil alih. Langsung swasta yang ambil alih karena melaksanakan itu. Nah, tapi dikasih Bulog jadi buntung. Ini berat banget nih. Jadi menurut saya, kalau itu melakukan, saya nggak tahu apa lagi yang kita lakukan. Karena kalau itu, maka dulu, kalau ini lewat Bulog, Makelar main di luar. Maka kalau Bulog tidak mau, Makelar main di luar dan di dalam. Itu dari saya. Ya, Kak Eni, seandainya ini apa yang bisa dilakukan ya? Karena kan sudah banyak masukan agar impor ini tidak dilakukan. Nah, jadi mestinya apa yang dilakukan agar impor ini tidak dilakukan begitu? Bulog segera menyerap gabah dari petani. Jadi dan gudang Bulog harus segera diganti yang baru. Itu yang mestinya dilakukan kalau masih punya tanggung jawab dan empati kepada petani dan menyelamatkan. Enggak, maksudnya mempengaruhi pemerintah ya agar tidak mengimpor beras gitu untuk tahun ini. Karena ini kan panen tadi itu. Yang bisa mempengaruhi konsistensi. Jadi kalau memang pemerintah terutama presiden konsisten bahwa data yang digunakan selalu disampaikan mesti single data. Datanya siapa? Datanya BPS gitu kan. Nah, asal konsisten itu saja mestinya tidak ada polemik lagi, dibiarkan masing-masing mengambil keputusan sendiri. Karena guidance-nya sudah jelas. Kalau Kak Antoni melihat anginnya arahnya ini kemana? Apakah akan terus pemerintah ngotot begitu ya? Karena Menteri Perdagangan nampaknya mengisyaratkan tetap akan impor beras meskipun polemik dan menimbulkan. Kalau mendengar ininya Mbak Sarita kayaknya enggak deh. Dialognya Mbak. Ini Sarinya berita ini enggak. Arahnya kemana kira-kira kalau menurut Kak Antoni? Akan tetap lanjut ini impor beras? Ya, kita lihat bahwa apakah pemerintah ini akan memberikan kesan berkuasa atau memang mendengar gitu. Ya kalau bertitik tolak dari kekuasaan ya mereka tidak akan mendengar dan akan melakukan impor gitu. Jadi kita lihat saja bahwa kalau saya melihat sih bahwa pemerintah tidak akan mundur. Itu prediksi Kak Antoni ya? Hah? Iya, dan menyangkut kekuasaan dan ini adalah menyangkut uang yang besar katanya ya tadi ya. Apalagi ya KPK juga bilang yang mantan tinggi KPK mengatakan bahwa selalu mesti ada rente ekonominya gitu. Nah, jadi kalau kita lihat, prediksi Kak Antoni nggak akan mundur ini kayaknya maju terus. Kalau menurut saya tidak. Kita rakyat boleh mau kritis berapapun ya itu cuma sebagai angin lalu saja. Apalagi ya tapi saya salah. Apalagi ini banyak masyarakat Indonesia juga sering lupa apa ya tertimpa isu-isu lain juga tidak akan ada ini ya Kak Said tidak dibahas lagi tapi tampaknya lanjut aja ini ya impor beras kemudian tiba-tiba tanpa disadari gitu ya. Dugaan saya para makelar tetap berjuang dan mempengaruhi pintu-pintu dan jendela yang ada. Dan kemungkinan yang bisa terjadi adalah akan muncul isu baru, dimunculkan isu baru, mungkin saja nanti inflasi naik dan dituduh beras penyebabnya, maka disitulah muncul alasan untuk melakukan impor. Bisa demikian, itu perkiraan saya, karena saya pengalaman seperti apa, saya melihat biasanya seperti itu, untuk melakukan A maka memunculkan isu B. Kita nggak tahu isu apa yang akan muncul. Kalau itu bukan isu lagi Pak Said, jadi data BPS itu memang kan dari Februari kemarin sudah ada peningkatan kontribusi inflasi pangan. Jadi itu memang sudah by design gitu loh. Tapi kalau kita lihat ya Omnibus Law begitu kencang kritikan dari publik ya tapi jalan terus begitu ya. Apalagi ini cuma impor beras ya, nggak sampai demo-demo kayak Omnibus Law ya. Omnibus Law aja lolos jalan terus begitu kan. Tapi ya itu kita sudah tidak ada wakil lagi. Tadi kan sudah dikatakan Menteri Pertanian dengan DPR ya sudah berkomunikasi, lalu dua-duanya kan sudah menyerah gitu kan ya, Bang Said ya. Bapak bisa bayangkan, saya kan dulu di DPR dikasih gelar Mossad. Karena saya berdebat keras sekali. Coba bayangkan Menteri Pertanian angkat tangan di gedung terhormat DPR untuk tidak kuat menahan impor. DPR menyatakan tidak kuat meminta pemerintah menahan impor. Coba bayangkan
betapa kuatnya di gedung terhormat itu semua angkat tangan menyerah. Jadi Indikasi itu sudah. Jadi kita bisa katakan selamat datang saja ya beras impor dan mungkin selamat tinggal buat petani-petani. Jangan dong. Optimisme tetap harus ada. Saya yakin kalau Sari, beritanya Mbak Rahma Sarita ini bisa blasting gitu dan mudah-mudahan sampai ada mengetuk hati nurani. Ya, Bisa, ya mudah-mudahan ini adalah salah satu upaya ya agar sebagai koreksi mungkin agar kepentingan-kepentingan petani juga diperhatikan begitu ya. Jadi nggak masih adalah yang mau jadi petani. Jadi tidak terus dimiskinkan dan bisa dikatakan dibunuh secara perlahan ini jadinya ya. Baik, terima kasih Kak Eni, Kak Antoni dan juga Kak Saidido ya. Terima kasih sudah bergabung. Terima kasih juga sudah menyaksikan tayangan kami di Realita TV di program Sarinya Berita Sarita. Jangan lupa subscribe dan komen. Saya Rahma Sarita, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.